Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan strategi pertumbuhan dan perkembangan pasar yang disusun oleh rekan saya Aziza Ayuandini, Muhammad Rizky, Yuda Jaya Rizky, dan saya sendiri Muhammad Iqbal Fatullah. Yang pertama adalah strategi akuisisi dan restrukturisasi. Yang kedua, strategi pengembangan pasar. Yang ketiga, formulasi strategi global. Strategi akuisisi dan restrukturisasi. Suatu strategi akuisisi menekankan pada upaya untuk mendapatkan suatu perusahaan yang mampu untuk meningkatkan nilai perusahaan yang mengakuisisi melalui kepemilikan perusahaan dan penggunaan asetnya. Sedangkan strategi restrukturisasi strategi yang mana perusahaan mengubah kumpulan bisnisnya dan struktur keuangannya. Strategi akuisisi. Akuisisi merupakan upaya suatu perusahaan membeli dan memasukkan perusahaan yang dibeli ke dalam perusahaan yang membeli. 5 tujuan strategi. Yang pertama adalah untuk menciptakan pengoperasian yang lebih efisien dari perusahaan yang digabungkan. Yang kedua, untuk memperluas cakupan geografis perusahaan. Yang ketiga, untuk memperluas cakupan bisnis perusahaan ke dalam kategori produk baru. Yang keempat, untuk mendapatkan secara cepat akses ke teknologi baru dan meningkatkan kapabilitas pesaing. Dan yang kelima adalah untuk mencoba melakukan investasi pada suatu industri baru dan sekaligus mengarahkan pada industri yang batas-batas dikabulkan oleh perubahan teknologi dan terdapatnya peluang pasar baru. Terdapat 3 macam perusahaan yang ingin dapat diakuisisi oleh perusahaan mengakuisisi, yaitu yang pertama adalah bisnis perusahaan itu mempunyai prospek pertumbuhan yang cemerlang dengan investasi modal yang relatif tidak begitu besar. Yang kedua, perusahaan itu di bawah nilai yang dapat dibeli dengan harga tawar yang relatif murah. Yang ketiga, perusahaan itu dalam kondisi berjuang untuk dapat putar haluan dengan bantuan keterampilan manajemen dan sumber daya keuangan perusahaan itu. Ada 2 bentuk akuisisi. Yang pertama, akuisisi horizontal adalah akuisisi yang dijalankan oleh suatu perusahaan dengan membeli perusahaan pesaing dalam industri yang sama. Yang kedua, akuisisi vertikal merupakan akuisisi yang dijalankan suatu perusahaan dengan membeli suatu pemasok atau distributor dari barang atau jasa yang dibutuhkan. Strategi restrukturisasi. Restrukturisasi merupakan cara perusahaan atau koperasi menambah nilai yang cukup besar untuk suatu bisnis. Bila restrukturisasi dilakukan dengan investasi dari koperasi atau perusahaan dalam suatu bisnis baru, akan menimbulkan perusahaan besar dalam aset, struktur, modal, dan manajemen. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya Aziza Ayuandini. Selanjutnya ada strategi restrukturisasi. Ini penting bila performa keuangan perusahaan berada dalam tekanan atau terus terkikis karena disebabkan yang pertama, terlalu banyak bisnis perusahaan yang berada dalam pertumbuhan yang lambat, kondisi perusahaan menurun, margin yang rendah, atau merupakan industri yang kurang menarik. Yang kedua itu terlalu banyak persaingan di pasar yang melemahkan bisnis perusahaan. Yang ketiga itu pangsa pasar perusahaan yang terus menurun dari suatu beberapa unit bisnis utama perusahaan. Yang keempat yaitu beban utang perusahaan yang terlalu berlebihan dengan biaya bunga memberatkan. Dan yang kelima yaitu pilihan akuisisi agar harapan hidup perusahaan tidak terganggu. Selanjutnya yaitu strategi pengembangan pasar. Pengembangan pasar adalah keputusan strategik dari suatu perusahaan atau korporasi. Strategi pemasaran merupakan strategi pengoperasian dalam bidang yang sempit secara relatif, inisiatif, dan pendekatan. Dalam manajemen unit-unit operasi seperti pabrik, pusat distribusi, dan unit geografis. Dan kegiatan pengoperasian tertentu secara strategik yang berarti seperti kampanye advertensi, kegiatan rantai nilai, dan pengoperasian penjualan melalui internet. Selanjutnya yaitu dasar yang dapat dilakukan dalam pelaksanaan strategi pengembangan pasar. Yang pertama yaitu melaksanakan pengembangan pasar dengan pemasaran produk yang ada untuk pasar yang baru. Yang kedua itu melakukan penetrasian pasar dengan produk yang ada untuk pasar yang sekarang. Yang ketiga yaitu meningkatkan pertumbuhan secara berkelanjutan yang menguntungkan atas penjualan produk pasar yang baru dimasukkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perumusan strategi pengembangan pasar. Strategi pengembangan pasar diarahkan untuk mentransfer produk yang ada ke segmen pasar yang baru dan untuk mengembangkan ke pasar internasional. Pengembangan pasar dapat dilakukan dengan menggunakan strategi inovasi produk dan inovasi pemasaran. Strategi pengembangan pasar dijalankan atas dasar
pada perluasan pengguna atau pelanggan yang ada sekarang, dan juga upaya untuk mendapatkan pelanggan baru dari segmen pasar yang baru. Strategi perusahaan yang ditetapkan haruslah menekankan pada upaya peran perusahaan dalam kondisi pasar yang ditemukan, yaitu 1. Pasar yang muncul atau segera timbul. Yang kedua, pasar yang pertumbuhan cepat. Yang ketiga, pasar yang matang dengan pertumbuhan yang lambat. Yang keempat, pasar yang stagnan atau yang menurun. Yang kelima, pasar yang bergejolak yang ditandai perubahan yang cepat. Dan yang terakhir, pasar yang terfragmentasi terdiri dari jumlah relatif besar dengan penjualan yang kecil-kecil. Selanjutnya, dasar yang dapat dilakukan dalam pelaksanaan strategi mengembangkan pasar adalah: yang pertama, pelaksanaan pengembangan pasar dengan pemasaran produk yang ada untuk suatu pasar yang baru. Yang kedua, melakukan penetrasi pasar dengan produk yang ada. Yang ketiga, menggunakan akses ke pasar yang baru dan memasok produk tersebut dengan logistik rantai pasokan menggunakan kemampuan penyampaian secara lebih insentif dan ekstensifikasi saluran distribusi. Yang keempat, meningkatkan pertumbuhan secara berkelanjutan dan menguntungkan atas penjualan produk pasar yang baru dimasukkan. Selanjutnya, formula strategi global. Peluang-peluang yang dihadapi perusahaan dalam mencari upaya pengembangan dan pengeksploitasian kompetisi inti adalah dengan mendiversifikasi pasar ke dalam pasar global. Suatu bisnis merencanakan untuk beroperasi secara global haruslah memformulasikan strategi yang tepat agar berhasil untuk mengambil keunggulan dalam menghadapi peluang global. Adapun keuntungan operasi internasional atau global, yang pertama, lebih mudah memperoleh pelanggan baru, dan yang kedua, perusahaan dapat membangun fasilitas produksi dengan biaya rendah. Yang ketiga, berdasarkan daerah atau negara yang tenaga kerjanya murah, dan yang terakhir, pengurangan tarif biaya masuk dan pajak yang rendah. Baik, selanjutnya kekurangan beroperasi internasional, yaitu yang pertama, menimbulkan masalah kenegaraan, yang kedua menimbulkan masalah sosial, budaya, demografi maupun politik. Kekurangan yang ketiga yaitu hambatan berkomunikasi dan hambatan pengelolaan SDM. Yang keempat, kesulitan memahami organisasi regional, dan yang terakhir adanya perjanjian sistem moneter yang merumitkan operasi bisnis. Pengertian strategi global yaitu suatu strategi yang penting dalam menjadikan sumber keunggulan bersaing yang strategi, dan umumnya penekanannya yaitu untuk dapat memberikan hasil di atas rata-rata perusahaan pada umumnya. Unsur-unsur yang diperhatikan dalam strategi yaitu cakupan pasar atau produksi, apakah dapat diglobalisasi. Strategi berpikir global yang diikuti dengan bertindak global pada umumnya menggunakan strategi yang sama di seluruh dunia, yaitu yang pertama, mengikuti strategi bersaing dengan dasar tema yang sama, yaitu biaya murah, diferensiasi, biaya terbaik atau fokus. Yang kedua, menawarkan produk yang sama di seluruh dunia dengan hanya sedikit perbedaan untuk suatu negara dengan negara lain bila terdapat keadaan pasar lokal yang diatur. Dan yang ketiga, menggunakan kapabilitas yang sama dengan saluran distribusi yang tepat dan pendekatan pemasaran yang disesuaikan bagi seluruh dunia. Dan yang terakhir, mengkoordinasikan tindakan strategik dari kantor pusat. Terdapat 5 tahap perumusan strategi internasional atau global, yaitu yang pertama, identifikasi peluang internasional, kedua, mengkaji sumber daya dan kapabilitas untuk memilih opsi strategi internasional atau global, yang ketiga, menggunakan kompetensi inti perusahaan, yang keempat, mengevaluasi masalah dari resiko opsi mode entry yang dipilih, yang terakhir, mengkaji hasil implementasi dari strategik bersaing. Dan kesimpulannya yaitu suatu strategi akuisisi menekankan pada upaya untuk mendapatkan suatu perusahaan yang mampu untuk meningkatkan nilai perusahaan yang mengakuisisi melalui kepemilikan perusahaan dan penggunaan asetnya. Sedangkan strategi restrukturisasi merupakan suatu strategi di mana perusahaan mengubah sekumpulan bisnisnya dan struktur keuangannya. Kegagalan dari suatu strategi akuisisi sering diikuti suatu strategi restrukturisasi.
Pengembangan pasar yaitu suatu keputusan strategik dari suatu perusahaan atau korporasi. Keputusan strategik itu diarahkan untuk dapat memanfaatkan peluang besar bagi pertumbuhan perusahaan secara berkelanjutan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.